Bu Diva, saya hampir dijandakan oleh suami saya karena seorang janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bu Diva semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Berprofesi sebagai seorang parapsikolog rumah tangga selama bertahun-tahun, saya memiliki banyak sekali klien. Dan kebanyakan klien-klien saya ini adalah seorang wanita, seorang istri. Nah, beberapa waktu lalu ada klien saya yang bercerita ke saya bahwa suaminya selingkuh karena cinlok, cinlok. Dengan bisa dikatakan rekan kerja lah ya. Jadi ceritanya gini, suaminya ini izin keluar kota selama 3 hari untuk acara gathering di kantornya. Sebut saja kantornya ini kantor A. Dalam acara tersebut, pihak kantor A ini mengundang kantor lain sebagai rekanan bisnisnya. Sebut saja kantor yang diundang ini adalah kantor B yang bergerak di bidang penjualan barang gitu loh, ya kan? Karena diundang, otomatis kan banyak nih karyawan dari perusahaan B yang datang ke acara ini, datang ke acara gathering di perusahaannya, kantornya klien saya, perusahaan A itu tadi. Nah, dari acara ini untuk mempererat kerjasama dan memperbanyak kerjasama atau apalah ya istilahnya, dan banyak sekali kan karyawan kantor A dan B ini saling berkenalan, kemudian bertukar nomor ponsel. Akhirnya barangkali suami klien saya ini bertukar nomor ponsel atau berkenalan dengan karyawati dari perusahaan B. Kemudian komunikasinya intens sehingga mengarah pada kalimat-kalimat perselingkuhan. Ya, saya tahu bahwa peselingkuh itu adalah orang yang tidak bermoral. Seperti halnya suami klien saya dan selingkuhannya ini, seorang janda dari kantor B. Nah, bagaimana bisa mereka berselingkuh? Bagaimana bisa mereka mengatakan saling menyukai, saling menyayangi, sementara si janda ini tahu bahwa pria yang menjalin hubungan gelap dengan dia ini adalah suami orang, ayah dari seorang anak. Bagaimana jika sampai anaknya tahu ayahnya seorang peselingkuh? Apakah si janda yang jadi selingkuhannya ini tidak membayangkan jika itu perasaan anaknya, jika itu terjadi pada anaknya? Bagaimana bisa ada wanita yang dengan tega menyakiti hati wanita lain, yang mana wanita ini tidak pernah menyakitinya, bahkan tidak mengenalnya? Tidak peduli apa yang dikatakan oleh suami pada selingkuhannya. Tidak peduli suami klien saya ini menceritakan hal buruk terkait rumah tangga yang dijalaninya dengan si selingkuhannya ini. Tapi jelas di sini, jika dia merupakan wanita yang baik, janda yang baik, harusnya tidak usah merespon ajakan perselingkuhan itu, ajakan curhatan itu. Karena dia memiliki tempat curhat yang sah, tempat curhat yang lain, yaitu istrinya. Perselingkuhan itu nggak akan terjadi. Lalu bagaimana klien saya bisa tahu suaminya selingkuh dengan janda? Istrinya selama ini percaya pada suaminya karena memang istrinya ini istri yang lugu, istri yang di rumah hanya mengabdi pada suaminya, ibu rumah tangga biasa. Entah mengapa pagi itu ada chat yang tiba-tiba masuk di HP suaminya yang saat itu sedang dipinjam oleh istrinya. Setelah dibuka oleh istrinya, ternyata riwayat chatnya banyak sekali. Dan banyak chat yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan selingkuhannya itu. Suaminya tidak mau mengakui padahal hal itu jelas terjadi, bahkan suaminya playing victim dan tetap menyebut istrinya sebagai wanita yang posesif. Dari awal kisah itulah akhirnya klien saya ini menghubungi saya karena dia merasa buntu, tidak memiliki siapa-siapa, dia takut cerita keluarganya, dan beliau menceritakan detailnya seperti apa ke saya. Awalnya klien saya marah-marah dan sangat kecewa, bahkan sudah memutuskan untuk cerai saja dengan suaminya karena pengabdiannya selama ini dirasa tidak dihargai. Tapi saya menyarankan opsi lain. Saya coba tenangkan dia dan mengajaknya berpikir jernih. Apakah dengan perceraian semuanya akan baik-baik saja, Bu? Apakah dengan perceraian yang Anda lakukan itu bisa mengakhiri hubungan kotor mereka, hubungan menjijikkan mereka? Tidak ada jaminan. Bisa saja perceraian Anda dengan suami malah dijadikan kesempatan untuk jalan mudah mereka. Jangan mau kalah sama pelakor. Anda ini istri sah.
tetap jadi ratu dan ratu satu-satunya di rumah tangga Anda. Tundukkan aja suami Anda. Buat suami Anda bucin dan membenci selingkuhannya. Saya katakan itu ke klien saya dengan sangat percaya diri. Dan alhamdulillah akhirnya klien saya menyadari apa yang dia ucapkan tadi, ingin bercerai, ingin mengakhiri hubungan, itu salah. Kemudian saya berikan sarana spiritual untuk membantu membuat suami jatuh cinta padanya setiap hari. Mengaktifkan hormon-hormon yang menyebabkan kebahagiaan apabila ketemu sama istrinya. Dan mulai tidak menyukai selingkuhannya. Apa sarana yang saya berikan? Tasbih Nur Hikmah. Nah, Tasbih Nur Hikmah ini gambarnya bisa Anda lihat ya. Tasbih Nur Hikmah ini adalah salah satu sarana spiritual dari saya yang insya Allah aman dan ampuh untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan Anda, termasuk memisahkan hubungan perselingkuhan, mendamaikan rumah tangga yang konflik, dan membuka aura kerezekian. Karena ketika istri bahagia, saya sangat meyakini bahwa rezeki suami akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Jangan berhenti berikhtiar, tetap semangat. Jika mau konsultasi ke saya, silakan hubungi saya melalui kontak dan layanan resmi saya di admin saya 082242 102999. Nanti biar buatkan jadwal konsultasi ke saya. Sekian dari saya hari ini. Saya Budiva, para psikolog rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.